perempuan dianjurkan untuk laki-laki tidak dianjurkan untuk mengikat rambut. Nah, untuk laki-laki, kalau perempuan ikat rambutnya ya. Subuh selalu mandi, mantap. Siap Mbak Febrian, sehat ya teman-teman ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi yang tidak mengikat rambut itu hanya laki-laki. Saya suka makan yang saya udah ya, udah kan udah aku jawab ya. Makan yang tidak dihabiskan oleh anak, lalu kemudian teman-teman makan gak ada masalah. Bolehkah satu sapi buat akikah 7 orang? Imam Hanafi mengatakan boleh. Oke, Ustazah bagaimana caranya doa cepat terkabul? Siap Mbak Aish, Mbak Najwa. Nah, supaya doa cepat terkabul, teman-teman cari tempat-tempat waktu sholat ya. Waktu siap Mbak Raisya, jazakumullah. Waktu dianjurkan untuk berdoa supaya doa teman-teman itu mustajab. Misalnya antara azan dan iqamah, siap Mbak Oma ya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, saat petir berbunyi, saat hujan lebat ya. Kemudian saat setelah sholat fardu, ba'dal maktubah, lalu kemudian di sepertiga malam, ya, lalu kemudian habis sholat tahajud, cari tempat-tempat mustajab doa. Insya Allah kalau kita doanya mustajab, di tempat-tempat mustajab doa itu doa kita mustajab ya. Ustazah gimana anak supaya anaknya itu rajin sholat? Teman-teman doa aja. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin ya. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Bolehkah guru wanita berjabat tangan dengan murid yang bukan mahramnya? Berjabatan dengan yang bukan mahram itu dua pendapat. Pertama, mengacu kepada hadis, lebih baik saya memegang bara api dibanding memegang tangan wanita. Begitu kata baginda Nabi. Jadi baginda Nabi tidak menghendaki memegang tangan wanita. Tapi dari perbuatan beliau banyak kitab yang menjelaskan pernah berjabat tangan dengan wanita terutama saat baiat. Terpecahlah dua pendapat. Kalau teman-teman mau ikuti saran aku, lebih baik tidak usah berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Pertama nggak ada manfaatnya juga. Yang kedua juga kita pengen jaga wudhu 24 jam. Yang ketiga sebenarnya zaman sekarang ini kalau nggak berjabat tangan tuh orang udah ngerti sih. Udah nggak apa-apa. Kalau dulu ya memang dianggap sombong. Kalau sekarang mah biasa aja ya. Acukan jempol ya. Nah itu mah. Apalagi kok dia murid. Boleh kok kita nggak buka peluang untuk disalam ya. Ustazah saya lagi di luar kota. Gimana cara jamak? Coba lihat sekarang video aku di pojok kiri atas ada tentang tutorial jamak qashar dalam sholat. Ya, dilihat aja ya teman-temannya di video aku di beranda aku di pojok kiri atas ya. Nah itu ada jamak qashar dalam sholat yang udah dilihat macam 7 juta orang ya. Ya siap Mbak Oma. Ustazah saudaraku didatangi kelabang dalam mimpi pun apakah binatang kiriman? Wallahu alam bisawab. Kalau dalam mimpi kita tak ada yang bisa pasti jawab. Yang penting teman-teman kalau mimpinya mimpi buruk ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu menghadap ke kiri meludah 3 kali puah 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 lalu kemudian bangun, jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk nanti kalau diceritakan akan jadi doa. Jadi mimpi buruk jangan ceritakan ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, amin. Sehat selalu ya Mbak Yani, Mbak Salma. Kalau berhantu di rumah bacaan surat apa? Nah kalau ada hantu, jin. Hantu nggak ada, adanya jin ya teman-teman ya. Hantu itu nggak ada ya. Hantu itu cuma ada dalam imajinasi. Aku kan dulu sering candain teman-teman. Nggak usah takut hantu. Hantu tuh nggak ada yang sempurna. Sundel bolong, bolong perutnya. Jangankan ganggu kita, ngurus perutnya aja dia nggak bisa, ya kan? Ada hantu tanggal kepala, cemana mau ngejar kita? Kepalanya aja nggak ada. Ada susur ngengsot, cemana dia mau ngejar? Jalannya aja ngengsot. Ada kuntilanak, cuman bisa ketawa aja, nggak bisa marah. Kita mau apa-apain pun dia ketawa aja. Ya kan? Ada si Jundai, nggak tahu ya di tempat teman-teman ada si Jundai yang suka naik-naik ke dinding itu. Nggak bisa dia ngapa-ngapain, naik dinding aja. Kita pakai motor, dia nggak bisa naik motor, nggak bisa dia naik mobil. Ya kan, nggak usah lah teman-teman khawatir ya. Genderuwo rambutnya aja nggak keurus, apalagi pula mau ngurusin hidup kita. Jadi nggak ada hantu itu guys, ya kan. Nah, yang ada itu adalah jin. Nah, yang ada itu adalah jin gitu ya. Tuyul bentuknya aja kayak gitu, kecil aja ya. Kena napas teman-teman aja, pap langsung dia pergi. Jadi nggak ada hantu yang sempurna ya, semuanya disability ya. Jadi
Yang sempurna adalah teman-teman semuanya, ya kan? Jadi nggak usah khawatir, tapi khawatirlah dengan jin, ya kan? Nah kalau jin itu teman-teman doa dong. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke, gitu ya. Nah, ini doanya nih, ya kan? Nah, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini dihafal nih, dibaca 3 kali setiap habis sholat supaya terhindar dari gangguan jin, binatang buas, ya, kemudian orang-orang jahat, orang-orang zolim, orang-orang nggak suka sama kita, orang-orang dengki, orang-orang iri. Nah, kita berlindung nih dari kejahatan makhluk. Dihafal ya. Nah, gitu kan? Ya, bener nggak aku ya? Sundal bolong ngurus pocong jalan pun dia tak bisa. Pocong jalan pun dia tak bisa. Menanggalkan ikatannya aja dia tak bisa. Cemana lah ya kan? Nah, Ustazah yang paling diutamakan zikir atau solawat. Dua-duanya utama. Dan dua-duanya dapat mendatangkan syafaat untuk kita. Oke, siap Mbak Gusmira. Jazakumullah ya. Nah, paham ya teman-teman ya. Nah, kayak gitulah ya. Ustazah, siap Mbak Caci. Ustazah, saya mau tanya, saya udah flek coklat 3 minggu, apa bisa sholat? Harusnya kemarin kalau udah 15 hari mandi sholat. Ya, kalau udah 15 hari mandi sholat, kayak gitu ya. Nah, mandi kemudian sholat hari ke-16-nya. Ya, karena itu udah istihadah berarti dalam sholatnya, dalam darahnya. Ustazah, Allahumma ba'id boleh pada saat iftitah nggak ada masalah. Ustazah bisa diulang doa jin. Boleh? Yuk yang jin boleh ketik ya. Yang jin salah. Nanti nggak mau ngetik pula orang ini dibilang jin. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, ini doanya. Ustazah beli ruko dengan lelang gimana? Lelang itu hukumnya syubhat dalam agama Islam karena dia termasuk mengundi nasib namanya. Ada dalil ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, termasuk perbuatan syaitan fajtanibu. Jadi lelang itu teman-teman hindari ya. Lelang rumah nanti direnovasi, dijual, jangan sistem lelang, jual beli aja ya. Ustazah, saya pernah flek 2 minggu, kemudian haid deres 2 minggu. Jadi pas mau sholat jadi ragu. Flek itu udah haid ya. Jadi pas 2 minggu itu mandi aja. Nanti setelah itu muncul lagi di bulan yang sama, lanjutkan sholatnya. Nggak ada masalah. Dalam bulan yang sama. Oke. Apakah istri kedua boleh menuntut nafkahnya? Boleh istri. Karena istri tanggung jawab suaminya. Saf jamaah itu renggang. Nah itu nggak boleh ya. Sholatnya tetap sah kok. Cuman ada kemungkinan tidak khusyuk karena syaitan diantaranya. Ustazah, iya. Ustazah, apa hukum mewarnai rambut untuk perempuan? Kalau teman-teman mewarnai rambutnya pakai bigen, lalu kemudian teman-teman pakai Garnier atau sampo uban, itu semuanya menutupi batang rambut. Maka itu nggak boleh. Yang boleh itu adalah henna. Henna itu adalah inai rambut yang masuk ke dalam rambut, ya. Ustazah, apakah zikir untuk wanita yang sedang haid? Zikir apapun boleh. Wanita haid boleh zikir, boleh solawatan, boleh berdoa dalam hati, nggak ada masalah. Oke? Nah, sholat nggak baca iftitah nggak apa-apa, ya. Karena iftitah dalam semua jenis sholat itu sunnah, tidak wajib. Oke, agar selalu bersabar gimana Za? Dalam hal apa nih sabarnya nih? Oke, pakai rok harus duduk kak? Enggak, pakai celana yang dianjurkan duduk. Kalau pakai celana dalam keadaan berdiri itu menyebabkan kefakiran, ya. Ustazah, bagaimana menyikapi suami yang selalu menjaga perasaan ibunya tapi tidak bisa menjaga perasaan istrinya? Kasusnya apa? Seharusnya kalau suami menjaga perasaan ibunya itu bagus. Dan biasanya dia akan mempertimbangkan juga perasaan istrinya. Mungkin kalau ada kasusnya aku bisa lebih oke menjawabnya ya. Ustazah, diutamakan perbanyak zikir atau sholawat? Kalau aku dua-duanya. Sama dengan teman-teman nanya. Ustazah itu maunya rumah kos-kosan atau investasi di sawit misalnya. Dua-duanya tentu kita mau. Oke?
Siap Mbak Nenglis ya. Ustazah, wudhu di tempat umum kaos kakinya dibasahin. Ya, dibasahin secukupnya sampai di bagian mata kaki. Jadi kalau kita wudhu di tempat umum, kita tidak boleh membuka aurat. Maksudnya di tempat umum tuh di tempat yang terbuka. Misalnya di depan masjid ada keran gitu ya. Nah, sementara toiletnya tutup, tempat wudhunya tutup, teman-teman wudhunya di luar misalnya gitu ya. Maka teman-teman boleh cukup membasuh muka tanpa membuka jilbab, lalu kemudian basuh aja bagian bajunya, jangan sampai terlalu basah, ingat ya dibasuh saja. Lalu kemudian kepala diusap aja di jilbabnya, lalu kaki diusap aja di kaos kaki atau sepatunya ya. Karena tidak boleh membuka aurat di luar. Oke. Oke, Ustazah, kalau sholat di Mekah nggak ada kunut, kita biasa kunut gimana? Kalau kita sholat berjemaah, ikuti imam. Imam kunut, kita kunut. Imam nggak kunut, kita nggak kunut. Tapi kalau sholat sendiri, boleh dikembalikan kepada mazhab kita masing-masing. Ya. Nah, kalau imam kunut, kita kunut. Kalau imam nggak kunut, kita nggak usah kunut gitu ya. Nah, tetapi kalau sholat pribadi tentu dikembalikan ya kepada kita. Ketika sedekah subuh tiap hari di rumah, tapi ada bolongnya satu hari, nggak apa-apa. Sedekah itu kan tetap sunnah. Cuman kenapa kita anjurkan tiap hari biar lebih gede manfaatnya dan pahalanya. Ustazah, apa benar lansia tidak wajib sholat? Apa dalilnya? Lansia wajib sholat selagi tidak pikun. Jadi yang boleh meninggalkan sholat itu adalah orang yang pikun walaupun belum lansia. Saya pelan-pelan. Lansia wajib sholat selagi dia tidak pikun. Ada orang usia 100 tahun, udah stroke, maka dia tetap wajib sholat kalau akalnya sempurna. Kalau dia nggak bisa sholat tegak, dia bisa sholat duduk. Ya, kalau dia nggak bisa sholat duduk, dia bisa baring. Tapi kalau lansia itu pikun, dia boleh tidak sholat, boleh tidak puasa. Ya, walaupun dia belum lansia, dia masih kulitnya kenceng, glowing karena pakai skincare gitu ya. Lalu kemudian dia dia udah pikun, dia boleh meninggalkan sholat. Makanya sering aku bilang dan itu serius, boleh tinggalkan sholat dengan syarat pikun dulu ya. Ustazah, iya, mode nyimak zah karena semuanya ilmu, mantap ya. Ustazah, iya, kalau sehari-hari pakai jilbab dan celana panjang, apakah memunculkan kefakiran? Siapa perempuan? Kalau perempuan idealnya tidak bisa pakai celana. Pakaian perempuan itu harus terhampar dalam bentuk rok dan gamis. Ustazah, apa masih sah sholatnya kalau rambutnya dicat? Sholatnya sah, hanya saja dia termasuk melakukan dosa merubah takdir mubram. Karena bagian yang harus dipakai wudhu hanya adalah bagian kepala dan menurut beberapa madhab cukup 3 helai rambut ya. Tapi kalau pakai kutek dan teman-teman berwudhu saat pakai kutek itu sholatnya tidak sah karena kukunya tidak termasuk, tidak bisa masukin air karena kuteknya ya. Ustazah, iya, oke. Saya baru tahu kalau di tempat umum nggak usah buka jilbab, kaos kaki usap aja. Benar Mbak, di tempat umum. Ini kasusnya kalau Mbak berada di ruang terbuka ya. Kalau orang tua udah meninggal, terus semasa hidupnya sering meninggalkan sholat, apa yang harus dilakukan? Doakan saja supaya orang tuanya Allah mudahkan ya. Tidak bisa digantikan sholatnya ya. Oke, pakai kutek sholat tidak sah karena oh ya betul sekali. Ustazah, kalau baca Al-Quran enggak suara boleh apa enggak ya? Sebenarnya enggak apa-apa baca Quran itu tanpa suara. Tapi untuk teman-teman yang baru belajar Al-Quran, aku saranin bacalah Al-Quran itu dengan bersuara. Kenapa? Karena kita perlu mengecek kebenaran bacaan kita. Yang mana kho, yang mana ha, yang mana ha, yang mana ba, yang mana za, yang mana za. Karena kalau teman-teman selalu membacanya dalam hati, nanti bacaannya nggak benar siapa yang bisa memastikan. Jadi kalau kita baca Quran itu bersuara, maka kita bisa mengecek kualitas makharijul huruf dan tajwid kita ya. Apa hukumnya ngecat rambut? Nggak boleh ya teman-teman ya, nggak boleh. Ya menghitamkan rambut nggak boleh, ya mewarnai rambut nggak boleh kecuali henna ya.
Ustazah, kalau di tempat umum boleh nggak wanita tayamum aja walaupun ada air? Nggak boleh. Tayamum itu kalau nggak ada air. Bahkan nggak ada air sampai 40 rumah. Contoh, di rumah kita nggak ada air, mati lampu, tangki air habis, nggak bisa serta-merta langsung tayamum. Tanya ke tetangga dulu ada air nggak? Tanya ke tetangga lain sampai dalam dalil 40 rumah. Artinya apa? Artinya tayamum itu secara tegas hanya bisa dilakukan kalau tidak ada air atau kalau teman-teman sakit nggak bisa kena air. Ya. Sekarang saya pakai nikob. Oke, rasanya emang sulit berwudhu di tempat umum. Alhamdulillah dipermudah. Ya, gitu caranya Mbak Neo. Nanti ke depannya kayak gitu. Ya, jangan dibuka jaurabnya. Ustazah, kalau perempuan sholat nggak pakai pakaian dalam, sah nggak sholatnya? Sepertinya hampir tiap malam teman-teman banyak yang bertanya nggak pakai celana dalam saat sholat. Kayaknya kalau ada data statistik banyak netizen aku sholat nggak pakai daleman. Is okay. Canda ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Yang penting tutup auratnya ya. Yang penting tutup auratnya ya. Atau nggak pakai bra. Yang penting benar-benar gitu mukenanya tidak transparan ya. Wanita pakai celana walaupun lebar nggak boleh. Silahkan buka kitab 4 ulama madhab. Semua menyatakan bahwa pakaian wanita itu terhampar kayak mantel. Mantel itu adalah rok dan gamis. Kalau ada yang bilang wanita boleh pakai celana, itu bertentangan dengan 4 ulama mazhab. Loh Ustazah, kan nggak enak. Ya memang iya, kan susah. Oh iya, aku juga ngerasakan susah. Oh, tapi kan ribet. Oh ya iya, tidak mudah. Tapi kan aku perempuan, teman-teman juga perempuan. Jadi aku tidak bilang mudah, ya tapi kayak gimana? Kita kan terikat dengan hukum Islam. Ya udahlah kita ikut aja ya kan. Ustazah, pakai henna apakah sah dipakai sholat? Henna itu kalau dia kutek, dia masuk ke dalam kuku, nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, kalau kita kirim yasin untuk orang sakit, apakah ada bacaan awal? Nggak ada, pakai bahasa Indonesia aja ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau di rumah boleh nggak pakai baju baby doll? Boleh. Kalau di rumah nggak apa-apa. Sebaik-baiknya wanita adalah terbuka di rumah, tertutup di luar. Jangan terbalik-balik, di rumah tertutup, ya kan? Di luar terbuka, ya kan? Walaupun tertutup, ya. Oke, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, di pojok kiri atas itu, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar di kanal ini. Kita akan live tiap hari untuk tanya jawab dan ceramah-ceramah kita ya. Jadi teman-teman yang baru mampir boleh belajar bareng di akun ini. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Cek juga aku udah punya 2000-an video di TikTok. Hampir semua pertanyaan teman-teman ada di VT-nya aku. Dan kita juga ada channel YouTube. Dan nanti hasil rekaman dari tanya jawab ini kita pastikan kita upload ulang ke channel YouTube kita. Jadi nggak perlu khawatir, bisa diulang lagi untuk tanya jawabnya ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, kalau kerja pakai celana harusnya nggak bisa. Ya, cuman kan kita bukan negara Islam, ya harusnya nggak bisa. Teman-teman coba siasati atau pakai rok celana ya. Ustazah, bolehkah cat rambut warna merah? Kalau henna boleh, nggak ada masalah. Kalau henna boleh, nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Kalau henna nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, sholat tahajud 4 rakaat boleh nggak 1 kali salam? Oke, teman-teman boleh sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Aku akan jelaskan tentang cara sholat sunnah kalau dilakukan 4 rakaat. Syaratnya untuk yang ini teman-teman fokus ya, karena caranya agak susah. Kalau teman-teman mau melakukan macam sholat sunnah langsung 4 rakaat, kayak gitu kan ya. Langsung 4 rakaat, misalnya nih sholat duha mau langsung 4 rakaat, sholat qobliyah zuhur mau langsung 4 rakaat, sholat tahajud mau langsung 4 rakaat, 1 kali salam. Perhatikan ini penting. Seluruh jenis sholat sunnah kalau mau dilakukan 4 rakaat 1 kali salam, silahkan lakukan. Sengaja aku sholat sunat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, tetapi tidak pakai tahiyat awal. Ya, jadi dia tidak sama kayak sholat zuhur. Sholat zuhur pakai tahiyat awal, tapi kalau sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal.
Dan kemudian rakaat 1, 2, 3 dan 4-nya itu semuanya pakai ayat pendek disunnahkan. Dia beda dengan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur kan rakaat 1 dan 2-nya aja pakai ayat pendek. Rakaat 3 dan 4-nya tidak pakai ayat pendek. Tapi kalau sholat sunnah 1 sampai 4-nya ayat pendek dan tidak pakai tahiyat awal. Kutek henna itu sah nggak buat sholat? Emang ada kutek henna? Henna tuh inai setahu aku. Dia masuk ke dalam kuku. Ya, jadi kalau dia masuk ke dalam kuku nggak apa-apa. Tapi kalau dia kutek yang menutupi kuku kayak cat itu nggak boleh dibawa sholat. Harus dihapus sebelum teman-teman sholat. Ya, aku ulang. Kalau dia kutek itu bisa dikikis. Teman-teman pakai kutek, ambil misalnya sesuatu, ya coba dikikis. Kalau bisa dikikis berarti dia kutek. Boleh sih dipakai, cuma kalau lagi mau wudhu harus dihapus. Nah, kalau henna kutek coba cek, kira-kira bisa dikikis nggak? Setahu aku henna itu bukan kutek, tetapi inai. Kalau dia inai, dia masuk ke dalam kuku. Mau dikikis pun nggak bakal bisa. Kalau inai boleh, ya. Ya, oke. Jadi hati-hati kalau mau beli. Kadang-kadang namanya aja henna, ya kan? Ustazah, boleh nggak jualan tapi nggak ada sampel? Saran aku ada sampel karena rukun jual beli adalah jelas barangnya, jelas penjualnya, jelas pembelinya, dan ada alat tukarnya ya teman-teman ya. Jadi pakai sampel ya. Kalau teman-teman mau jualan online, jual aja dulu yang ada sampelnya, atau kalau mau pemula jual apa yang ada di rumah ya kan. Tempelkan aja linknya ya. Ustazah, cara memperbaiki hati agar ikhlas. Soal apa dulu? Ustazah, tahajud 2 rakaat tapi 2 kali nggak apa-apa. Tadi kan aku bilang kalau mau 4 rakaat 1 kali salam. Tapi kalau mau 2-2 aja nggak apa-apa. Lebih bagus gitu daripada 4 rakaat nanti susah itu. Ustazah, sujud terakhir pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh dengan menggerakkan bibir. Ya, oke. Oke, gitu. Sholat pakai bulu mata palsu. Masalahnya bukan sholatnya, masalahnya bulu mata palsu itu pakai lem. Nanti kalau teman-teman ngambil wudhu, nanti bulu mata teman-teman nggak menyentuh air. Ya, jadi masalahnya itu kalau butuh bulu mata palsu itu, ya kan? Jadi kan dia pakai lem. Nanti teman-teman nggak bisa kena bulu matanya karena bulu mata ini bagian dari yang harus dikenakan ketika teman-teman berwudu. Itu sama dengan bagaimana kalau pakai make up yang waterproof. Ya, make up waterproof itu harus dibersihkan dulu ketika mau berwudu, baru ambil wudu, nanti pasang lagi. Oke? Karena dia akan menghalangi air wudu yang masuk ke dalam bagian yang wajib kita basuh. Oke, kalau yang ditanam itu nggak boleh. Beda lagi dia. Kalau bulu matanya tanam kayak eyelash extension itu babnya beda, bukan bab wudhu lagi. Itu adalah bab merubah ciptaan Allah. Itu lebih nggak boleh. Andaikan extension henna itu boleh, aku yang akan duluan pakai. Karena kalau kita pakai eyelash extension tuh memang cakep muka kita, guys. Ya, ngomong cantik muka kita itu. Tidur pun kita cantik macam Sailor Moon, guys. Tapi karena dia nggak boleh, makanya nggak aku pakai. Kalau boleh, aku duluan bila perlu aku munculkan keranjang kuningnya. Ya kan gitu. Kan nggak boleh ya udah kita samina wa ta'na. Ustazah, kalau pakai legging ya di dalam ya boleh ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya kan, cemana lah. Kalau boleh aku yang duluan pakai. Woi, tengok guys, mata aku mantap kan guys. Aku tidur pun cantik kayak gini guys. Karena orang yang pakai extension elas tuh cantik. Apapun bentuk mukanya, kalau bulu matanya udah dibentuk, cantik aja dia. Tadinya dia bentuk Nokia 3315, jadi naik dia levelnya. Tapi yang nggak usah, kan nggak boleh, ya kan? Ustazah, ya boleh nggak bayar barang yang kita beli di dalam masjid? Tidak boleh transaksi jual beli di dalam masjid. Ya, nah tidak boleh transaksi jual beli di dalam masjid ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada beberapa hal yang tidak boleh di masjid ya. Transaksi jual beli, kemudian menjadikan masjid sebagai jalan pintas menuju satu tempat kayak gitu ya. Nah, dari satu tempat ke tempat lain
repot banget nih, aku jalan aja lah dalam masjid buka sendal, itu nggak boleh. Kemudian juga tidak dibolehkan kita membicarakan atau merapatkan soal dunia dalam masjid, misalnya rapat 17 Agustus dalam masjid gitu ya, kemudian rapat apa gitu dalam masjid, itu nggak boleh untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat nggak apa-apa ya. Kenapa rakaat kedua dan tiga tidak baca ayat? Yang mana tuh rakaat kedua dan tiga tidak baca ayat? Sholat apa? Rakaat 1 dan 2 baca, rakaat 3 dan 4 enggak pada sholat wajib ya. Ustazah, pada sholat wajib, kan sholat isya, sholat zuhur dengan sholat asar, itu kan disunnahkan baca ayat pendeknya, rakaat 1 dan 2 aja. Rakaat 3 dan 4-nya tidak disunnahkan baca ayat pendek kan? Oke. Sulam alis nggak boleh, sulam bibir nggak boleh, karena itu merubah bentuk dalam waktu yang lama. Ya. Nah, tapi kalau dia cepat hilang, kayak bedak bisa dihapus, lipstick bisa dihapus, kemudian blush on bisa dihapus, itu nggak apa-apa. Nah, cuman kalau sulam alis, sulam bibir, sulam dompet, sulam masa lalu, sulam masa depan, pokoknya sulam-sulam itu nggak boleh, karena dia merubahnya tuh lama dan dia nyaris sulit kembali seperti semula, gitu ya. Nah gitu ya, udahlah teman-teman kan udah cakep dah dari profil-profilnya aja aku tengok udah 10 kali edit ujung-ujungnya cantik juga kan, aman aja. Oke, Ustazah, iya bolehkah sholat wajib tanpa surat pendek? Enggak apa-apa, ya ayat pendek itu sunnah, tidak wajib. Ayat pendek itu sunnah ya, tidak wajib pada semua jenis sholat. Betul sekali. Ya, cabut alis nggak boleh teman-teman ya, hanya boleh pensil alis atau macam apa ya, sisir alis. Tapi kalau cabut kemudian korek itu nggak bisa. Oke? Iya kan Mbak Cucu? Udahlah ya kan. Rebonding juga nggak bisa Mbak Tuti ya, karena kalau rebonding itu dia merubah juga dalam bentuk yang lama. Extension, sulam alis, sulam bibir, sulam masa lalu, sulam masa depan, kemudian rebonding, smoothing, itu semuanya lama dia kembalinya guys, ya kan? Maka dia syubhat ya, nggak bisa. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikasihkan ke anak pondok? Boleh kan sedekah kan? Nah termasuk kalau catok itu apa ya? Aku nggak ngerti apa itu catok. Sholat tahajud selalu witir 1 rakaat boleh nggak? Bagus, 1 cukup, 3 boleh. Siap Mbak Nur ya. Oke, Ustazah, boleh nggak tahiyat akhir pakai Sayyidina? Boleh teman-teman, boleh pakai, boleh tidak. Ustazah, kalau kita sedekah, apakah harus dengan orang yang rajin ibadah? Tidak sama sekali. Sedekah boleh ke orang non Muslim, ya. Kalau sedekah ya boleh ke non muslim, boleh ke orang fakir, orang miskin, tak usah dicek-cek ibadah orang. Memang ada kasus yang kayak gitu ya, dia mau sedekah ditengoknya dulu orang tuh kan, nah, sehingga nanti takutnya ada godaan setan, ya kan. Aku sering cerita, aku pernah ingin sedekah ke pengemis, temanku ngelarang, Nel nggak usah, ngapa, pengemis tuh semuanya orang kaya tuh. Saya bilang, kamu ini sedekah enggak, malah seuzon sama orang. Jadi persoalan sholat enggak sholatnya dia, itu urusan dia dengan Allah. Ya, urusan dia dengan Allah. Sedekahnya kita itu akan mendapatkan pahala yang sama tanpa ngurangin pahala kita sama sekali, ya. Ustazah, apa tadi? Kalau lipstick mana lipstick tadi? Ustazah, sholat tarawih boleh 4 rakaat, boleh, nggak apa masalah ya. 4 nggak ada masalah. Hanya saja seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau dia 4 rakaat langsung, maka dia tidak pakai tahiyat awal, dan rakaat 1, 2, 3 dan 4-nya dianjurkan pakai ayat pendek ya. Ustazah, iya gitu ya, dianjurkan pakai. Jadi kalau 4 rakaat, biasanya kan kalau sholat zuhur itu rakaat kedua pakai tahiyat akhir. Nah khusus sholat sunnah itu rakaat Oke, jadi kalau teman-teman sholat sunnah 4 rakaat, itu teman-teman rakaat keduanya tidak boleh pakai tahiyat awal ya.
Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikumpulin dulu untuk pengajian? Boleh, nggak jadi masalah. Dikumpulin dulu nanti untuk pengajian, nggak ada masalah ya. Ustazah, tarik benang nggak boleh. Itu merubah bentuk dalam jangka waktu yang lama. Ustazah, iya, sholat tahajud boleh nggak tidak baca iftitah? Nggak apa-apa. Tahajud nggak baca iftitah nggak ada masalah. Jadi iftitah itu adalah sunnah pada semua jenis sholat. Ustazah, surat apa yang dibaca saat sholat awabin? Setiap rokaatnya, jadi sholat awabin itu adalah sholat yang dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Jadi kalau mau 6 rakaat dikerjakan 2, 2, 2. Niatnya sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kan gitu kan? Lalu kemudian teman-teman membaca setiap rakaatnya Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali setiap rakaat. Kalau mau lebih bagus setiap rakaat bacanya itu. Tapi tidak wajib sih, yang ayat lain juga nggak apa-apa ya. Bu saja, bolehkah sedekah subuh dikasihkan ke anak sendiri yang mondok? Boleh, nggak ada masalah. Di pengajian saya ada yang bilang sholat taraweh nggak boleh 4 rakaat. Kalau 4 rakaat nggak bisa, tapi 4 dan 4 kan. Di pengajian saya nggak boleh 4 rakaat sholat taraweh, saya bingung Zah. 4 rakaat nggak boleh, tapi 4 jadi 8 boleh. Paham ya teman-teman ya? Sholat taraweh itu minimal 8 rakaat ya teman-teman ya. Jadi kalau 4 nggak boleh. Nah, tapi kalau 4 boleh, boleh aja. Oke, gitu ya. Nah, jadi 4 boleh, tapi kalau 4 doang nggak boleh. Tarawih itu minimal 8 rakaat, maksimal 20 rakaat. Ustazah, saya aduh, sedekah subuh jam 6 terbang macam rudal Hamas. Sedekah subuh jam 6 sering terlambat, nggak apa-apa. Itu karena belum terbiasa. Maafkan aja diri sendiri. Aku pengen sedekah subuh, bismillah. 2000 lupa. Oke, aku maafkan diriku sendiri karena aku memang pelupa. 2000 oke, aku maafkan karena aku memang belum terbiasa. Terus aja sedekah, nggak ada masalah ya. Ustazah, gaji dikumpulkan setiap Jumat dibagikan boleh nggak? Boleh aja, dikumpulkan 5% setiap Jumat dibagi. Itu bagus, itu namanya sedekah Jumat. Sedekah di hari Jumat itu pahalanya gede ya teman-teman ya. Oh harus 2-2 kata ustadznya. Tidak, seluruh sholat sunnah bisa langsung 4. Cuman kalau dia mau 4 rakaat boleh dikerjakan macam tidak pakai tahiyat awal ya. Siap Mbak Rosa Rosi, iya Mbak Kang ya. Mua itu pekerjaannya boleh. Yang penting Mua itu tukang make up ya teman-teman ya. Kalau dia sekedar make up yang dipakai insidental selagi tidak berlebihan itu selagi tidak berlebihan, kalau berlebihan itu tabarruj ya. Yang teman-teman hindari itu adalah pekerjaan yang suka nyuntik orang, sulam alis, sulam bibir. Nah itu yang nggak usah kerjakan itu, nggak usah lah ikut ke perusahaan itu ya. Ustazah, kalau uang sedekah subuh dipinjam dulu boleh nggak? Boleh aja, nggak jadi problem ya. Ustazah, sama-sama ya. Ustazah, kalau sedekah subuh ada batas waktunya nggak dari jam berapa? Nah, kalau mau dianggap sedekah subuh itu adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Jadi gini, sedekah subuh itu pokoknya sedekah yang diselesaikan, dikerjakan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Jadi selama masih ada azan waktu subuhnya itu masih bisa. Ya. Nah, bisa dengan cara dikumpulkan di rumah dulu 2000 atau diletakkan ke masjid setiap hari 2000 nggak aja masalah ya. Oke, atau 5000 nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Zah, kalau semir rambut nggak boleh. Semir rambut itu kan dia bisa menghalangi, dia menutupi rambut. Tapi kalau dia semacam henna yang dia masuk ke dalam rambut itu nggak masalah ya teman-teman ya. Ustazah, saya hamil sudah 7 bulan. Kalau sholat sulit bulat nuku. Oh,
Sholat aja duduk di kursi. Jangan sholat dipaksa. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Jadi perempuan hamil sakit boleh sambil miring ke kanan. Nah ke kanan ini kiblat nih. Nanti kalau dia hamil dia sakit kan gini guys. Nanti takbirnya biasa gitu ya. Rukuknya itu kepalanya aja dia dudukkan sedikit. Ya, sujudnya kepalanya lagi. Nanti duduknya kayak gini. Aku akan ulang lagi tentang sholat dalam keadaan baring atau setiap takbirnya dia boleh pakai jari. Allahu Akbar, baca dalam hati. Allahu Akbar, baca dalam hati. Sami Allahu liman hamidah, baca dalam hati. Allahu Akbar. Nah, kayak gitu itu bisa ya, teman-teman ya. Jadi jangan dipaksakan ya, memaksakan diri dalam ibadah itu tidak boleh ya. Nah, sholat dalam keadaan duduk nggak ada masalah ya. Ustazah, setiap sedekah subuh uangnya didoain dulu, apa boleh? Bukan uangnya didoain, amalnya ya. Doa, Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dariku, sesungguhnya engkaulah sebaik, ya Allah terimalah dariku gitu ya. Lalu teman-teman doa, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringan siksa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya. Ya, usahakan baca doanya dulu. Nah ini doanya ya, doa sedekah. Pokoknya setiap sedekah bacanya itu. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minni. Lalu teman-teman berdoa atas sedekah itu. Ya Allah, saya sedekah ya. Nah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, sehatlah badannya dan seterusnya ya. Dibaca gini nih, coba di screenshot tuh ya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku gitu ya. Oke, ya Allah terimalah dariku gitu ya. Oke, Ustazah, puasa Yaumul Bid di bulan ini adalah tanggal 15, 16, 17 ya. 15, 16, 17 Desember. Kalau nggak salah Minggu, Senin, Selasa ya. Nanti puasa aja, nanti aku akan ingatkan di video aku. Makanya teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku ingatkan puasa Yaumul Bid. Ya, selama 3 hari puasa tengah bulan. Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian beberapa perkara. Di antaranya adalah puasa Yaumul Bid, kemudian sholat witir, dan kemudian sholat duha. Ya, nah jadi insya Allah ya, sedekah dikasih ke janda boleh ya, boleh aja ya. Ustazah, Allahumma gimana? Ustazah, mazhab apa yang dipakai seluruh mazhab harus seperti itu, bukan soal mazhab ya. Jadi wudhu di tempat umum tutup aurat itu bukan mazhaban. Udah pasti semua mazhab sepakat karena perempuan tidak boleh menutup auratnya, membuka auratnya di luar ruangan. Nggak boleh perempuan itu membuka auratnya di luar ruangannya ya. Oke, madu untuk apa Mbak? Madu sakitnya sakit apa? Nanti aku spill madu sesuai dengan keluhan teman-teman semua. Ya, mau teman-teman kalau sakit tumit, tulang, lutut, pinggang, ya, kemudian sakit rematik, kalau sholat lututnya sakit, bangun tidur badan pegel-pegel, itu teman-teman boleh ke madu rambutan. Kalau asam urat, kolesterol, diabetes, dan seterusnya boleh ke madu akasia. Ya, aslam boleh, madu boleh. Ya, masih ada yang belum coba madunya. Oke, Ustazah sama-sama ya. Ustazah, apakah kalau lupa nazar, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Pernah nazar tapi lupa nazarnya apa? Teman-teman puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Ya, sengaja aku puasa kafarat wajib puasa Daudnya, dan angkat topi buat teman-teman yang udah rajin puasa Daud. Itu puasa susah tapi teman-teman lakukan, tapi Masya Allah ya. Oke, siap Mbak Erina, Mbak Rindu, Mbak Soleha ya, Mbak Yana, siap Mbak Cici, Mbak Putri ya. Ulangi tanggalnya Zah, ini kan Kamis nih, ini kan Kamis ya. Nah jadi nanti puasanya Minggu, Senin, Selasa. Minggu, Senin, Selasa. Karena ini kan hari Kamis ya.
15, 16, 17 Desember. Nah, kalau nggak sahur nggak apa-apa sih. Hanya saja kalau kita nggak sahur, kita kehilangan banyak makna. Pertama, kita kehilangan berkah daripada sahur. Karena dalam sahur itu ada berkah. Orang-orang yang sering sahur, insya Allah hatinya akan lebih tenang. Kenapa? Karena orang-orang yang sahur itu akan Allah turunkan berkah kepadanya. Kemudian selanjutnya, dalam sahur itu kita bisa berdoa. Ya, saat sahur kita bisa berdoa. Dan insya Allah doa kita itu mustajab ya teman-teman ya. Dan kemudian kalau kita sahur itu membantu kita untuk membedakan diri kita dari orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasa juga, tapi bedanya orang Yahudi itu berpuasa cuman tidak pakai sahur. Itu aja bedanya ya guys. Jadi supaya membedakan itu, makanya Rasulullah pernah bersabda bahwa sahurlah kalian walaupun dengan segelas air putih. Aku sekarang puasa sunazah tapi nggak sahur, ya nggak masalah ya, nggak sahur nggak ada masalah. Sekarang puasa sunnah apa ini? Hari Sabtu teman-teman. Oh puasa Daud kali ya. Ustaz ya, kalau untuk perempuan tawaf pakai sarung tangan yang telapak tangannya terbuka boleh. Boleh, telapak tangan jangan ketutup ya. Sebenarnya nggak pakai sarung tangan nggak ada masalah sih. Ustaz ya, kalau berhubungan suami istri, ya kalau tidak ada lagi datang bulan tidak jadi masalah ya. Ini Sabtu, ini Kamis ya. Aku kira Sabtu loh. Astagfirullahalazim ya. Oh ini bukan Sabtu ya, ini Kamis ya. Oke siap. Aku kira ini Sabtu guys ya, karena jadwalnya mirip-mirip kayak Sabtu aku di pengajian An-Najah ya. Oke siap Mbak Azrina, Malaysia hadir. Iya siap Mbak Aish ya. Oke Mbak Caci. Ya siap Mbak Fatimah. Sama-sama. Thank you Mbak Arneta. Sehat selalu ya teman-teman di sana ya. Oke. Ustazah, ya siap Mbak Umi. Hari Senin, sebentar. Hari Senin mengganti puasa Ramadan, apakah juga mendapatkan pahala sunnah? Lebih tepatnya bukan mendapatkan pahala sunnah, tapi mendapatkan berkah Senin dan Kamisnya. Karena puasa itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya adalah puasa sunnah, dapatnya pahala puasa sunnah. Kalau niatnya adalah puasa kodo, maka dapatnya puasa kodo. Makanya ada dalil innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Walikulli imri'im minhum ma nawa. Dan seseorang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Jadi kalau teman-teman niatnya kodo, maka teman-teman dapatnya pahala kodok. Kalau teman-teman niatnya puasa Senin Kamis, dapatnya pahala puasa Senin dan Kamis. Hanya saja hari Senin dan Kamis itu berkah ya teman-teman ya, berkah. Nah makanya Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau sangat rajin puasa Senin dan Kamis? Apa kata Rasulullah? Di hari Senin dan Kamis itu malaikat akan membawa catatan amalku ke langit, dan aku ingin saat catatan amalku dibawa, aku sedang berpuasa. Ustaz ya, saya puasa hari Kamis, sahurnya cuma minum air zam-zam. Bagus, sunnah ya. Minum air biasa atau air zam-zam sunnah ya saat sedang sahur ya. Oke Mbak Juet ya, kebiasaan malam bercanda sama suami. Begitu ada ilmu sebelum tidur wudu. Jadi membatasi bercanda takut. Bercanda tidak membatalkan wudhu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada problem kalau teman-teman bercanda itu tidak membatalkan wudhu. Ustazah, puasa hari kelahiran itu dalilnya Hasan. Lebih baik jangan ya teman-teman. Oke, kodo sholat dilakukan sebelum atau setelah sholat. Kodo sholat hanya bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman dalam kondisi ingat jumlahnya ya. Ustazah, menyusui. Kalau menyusui kira-kira nggak berpengaruh kepada bayinya, is okay. Tapi kalau berpengaruh, lebih baik jangan ya. Ustazah, apa benar niat wudhu dibaca setelah basuh muka pertama? Salah. Kan niat dulu baru basuh muka. Karena di ujung tutorial wudhu adalah tertib. Jadi wudhu niat dulu, basuh muka, tangan, kepala, kaki tertib. Oke. Bersentuhan suami istri batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi kalau nggak muncul syahwat itu tidak membatalkan menurut Imam Maliki. Teman-teman mau ikut yang mana? Terserah teman-teman semuanya ya. Terserah teman-teman semuanya mau ikut yang mana.
Ustazah, sholat sunat subuh dilakukan sebelum atau setelah azan? Sholat sunat subuh teman-teman, qobliyah subuh teman-teman lakukan setelah azan. Jadi harus azan dulu baru teman-teman sholat qobliyah. Dan semua jenis sholat qobliyah, semua jenis sholat qobliyah itu mesti azan dulu. Qobliyah zuhur, qobliyah isya, kemudian qobliyah subuh itu tetap harus azan dulu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid 3 hari, kalau duha hari balik nggak soalnya? Oh, kalau 2 hari nggak masalah ya. Tapi bagusnya 3 hari ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, jangan kalian tinggalkan untuk beberapa perkara. Wasiat Rasulullah. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Yang kedua adalah sholat duha dan sholat witir ya. Ustazah, kalau puasa Senin Kamis niatkannya untuk anak yang ada di pondok. Kenapa anaknya? Jadi niat puasa nggak bisa untuk anak. Niat puasa itu adalah untuk Allah. Nah, nanti teman-teman niatkan puasa untuk Allah, gitu ya. Lalu kemudian siap kita doakan ya alerginya sembuh ya dengan madunya. Kalau niat puasanya untuk Allah, teman-teman puasa aja dulu kayak biasa. Nah, nanti di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah puasa, teman-teman boleh melakukan yang namanya berdoa untuk anaknya ya. Iya. Ustazah, terima kasih amalan sujudnya. Saya selalu mengamalkannya. Masya Allah. Sama-sama ya. Ustazah, kalau kita baca status orang, katanya sekali-kali perlu jadi jahat. Saya baca status orang, katanya sekali-kali perlu jadi jahat. Mana ada perlu jadi jahat? Pusing kita kalau jadi orang jahat, guys. Lebih baik jadi orang yang baik aja. Memaafkan hingga akhirnya tidak memikirkan, lebih tenang ya. Memaafkan dan tidak memikirkan, lebih tenang ya. Ustazah, iya, tetap diniatkan karena Allah. Ustazah, kalau lagi puasa sunnah tapi hati jengkel sama suami, oh itu 2 bab yang berbeda. Jengkel kalau dalam hati dia tidak jadi dosa. Dia berdosa kalau kita mengungkapkan dan menyinggung. Cuman hati kita aja yang rusak. Tapi jengkel tidak membatalkan puasa. Jengkel tidak termasuk salah satu bab yang membatalkan puasa. Hanya saja hati kita jadi rusak. Perbanyak istighfar ya. Ustazah, doa biar lancar jualannya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Sebelum buka tokonya atau sebelum buka kedainya, teman-teman baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian perbanyak baca sholawat dan fokus kepada jualan kita. Jangan lihat kiri dan kanan, ya. Bersaing dengan diri sendiri dan waktu. Dan jangan lupa syukuri setiap yang kita dapat. Ketika kita bersyukur, kita dapat sedikit tapi kita merasa besar, Allah akan menambahkan sebuah nikmat. Tapi kalau banyak kita selalu merasa kecil, maka Allah akan kurangi nikmat, ya. Kecil merasa besar, ya. Kalau besar merasa kecil, nanti akan Allah ini kan ya, Allah berhentikan nikmatnya. Makanya sering kemarin aku sampaikan begini ya, teman-teman, ada 2 orang yang jualan yang sama gitu ya, si A dan si B dengan untung yang sama tapi responnya bisa berbeda. Contoh, si A ini hari ini dapat untung 20.000. Dia bilang, alhamdulillah hari ini dapat untung 20.000. Dia jualan. Besok dapat untung 200.000. Ya Allah, alhamdulillah hari ini dapat untung 200.000 gitu ya. Besok rupanya untungnya cuma 5.000. Apa kata dia? Alhamdulillah untungnya 5.000, kan kemarin udah banyak, udah 200.000 gitu. Nah itu modenya mode syukur. Orang kayak gini biasanya akan susah untuk jatuh ya. Nah, tetapi ada orang yang kedua, untungnya sama, jualannya sama, tapi software hatinya itu berbeda. Orang pertama yang kedua ini ngomong, alah cuma 20.000, dikit banget, susah jualan sekarang. Besoknya untungnya 200.000. Apa kata dia? Hey, 200.000, palingan cuma sesekali aja. Nah, besoknya untungnya jadi 10.000. Nah, itu kan benar cuman sesekali aja. Nah, dengan 2 orang yang sama, jualan yang sama, responnya berbeda, itu akan menghasilkan rezeki yang berbeda. Makanya jangan heran, ada orang yang sama-sama jual cabai tapi takdirnya berbeda. Ada orang-orang yang sama-sama jualan barang yang sama tapi rezekinya berbeda. Bisa jadi salah satunya berbeda letak kesyukurannya dan softwarenya, ya.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, siap Mbak Aldi. Iya, ya, iya. Sebelum buka kedai baca doa itu ya. Ustazah, kalau puasa yaumul bid untuk ibu nggak bisa. Puasa itu untuk Allah aja ya. Ustazah, batas jarak sholat duha sama zuhur, apakah 15 menit sebelum zuhur? Aku tidak nyarankan, takutnya matahari sudah di atas kepala. Kalau matahari sudah di atas kepala menjelang-jelang zuhur itu haram sholat. Nggak usah lah. Ya kalau 1 jam aja lah menjelang azan zuhur. Kalau udah nggak bisa, besok aja lagi sholat duhanya ya. Ustazah, puasa Senin Kamis supaya hajat terkabul itu bisa. Nah, jadi niatnya karena Allah. Nanti siang-siangnya orang-orang yang berpuasa itu kan dia hajatnya atau doanya akan terkabul ya kan teman-teman ya. Maka dia berpuasa kemudian di siangnya dia berdoa. Insya Allah itu doanya mustajab ya. Siap ya, syukur jadi cukup ya kan. Ustazah, warisan tidak diberikan tapi dialihkan pembangunan masjid. Selagi semuanya sepakat nggak ada masalah ya. Ustazah, ketinggalan doa buka kedai. Catat guys, ada yang bisa catat doa buka kedai? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahi dengan nama Allah, tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Sekarang saya tanya teman-teman, yang mendatangkan orang belanja ke kedai kita atau Allah? Kalau Allah nggak ngizinin mau kita, ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk, orang tak tergerak hatinya tidak akan masuk. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, lalu kemudian banyak orang yang mau beli di tempat dia, ya kan? Nah itu ya, itu sama dengan doa keluar rumah, doa naik kendaraan. Kita itu bertawakal kepada Allah. Allah ya kan, Allah yang menggerakkan hati orang mau belanja sama kita. Ya kan, bukan kita mau sehebat apapun skill kita, ya itu cuman pelengkap saja, iya kan? Nah, tetapi ada orang-orang yang dengan kejujurannya, dengan akhlaknya, dia berdoa, dia konsisten buka kedainya lebih lama, apapun yang terjadi dia tetap buka. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha itu, ya kan? Allah yang menggerakkan hati orang yang membeli, ya. Oke. Ustazah, kalau puasa untuk anak dengan hari kelahiran aku nggak nyaranin. Dalilnya menengah ya. Ustazah, oke. Kalau ingat boleh ganti Mbak Mekus nih. Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Sedekah subuh boleh dikasihkan sama anak, nggak ada masalah ya. Sedekah subuh boleh dikasihkan sama anak, nggak ada problem ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat sunat tahajud bisa nggak baca ayat kursi? Teman-teman, ayat kursi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Jadi ayat kursi itu bisa dibaca bahkan di saat teman-teman sholat wajib. Jadi sholat wajib pun teman-teman boleh baca ayat kursi. Karena ayat kursi itu bagian dari ayat Al-Quran. Ya kan, gantilah Al-Ikhlas kul-kul-kulnya dengan ayat kursi, atau Rabbana atina fid dunya hasanah ganti dengan ayat kursi. Itu boleh. Ayat kursi itu adalah bagian dari ayat Al-Quran ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke kakak sendiri boleh. Sedekah subuh itu bebas Mbak Najwa. Jadi boleh dikasih ke kakak, ke adik, ke orang tua, nggak ada masalah. Ustazah, kalau kita mau memberi, apakah harus izin suami? Kalau itu adalah rezekinya punya kita, kita yang cari, maka kita tidak perlu izin suami. Ustazah, puasa Daud apakah harus seumur hidup? Tidak ada harus. Kalau harus itu berarti wajib. Karena puasa Daud itu cuma sunnah. Jadi puasa Daud tuh gini guys. Puasa Daud itu kan puasa umatnya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kan gitu kan. Nah, cuman tabiat puasa Daud ini dia tidak boleh dibatasi guys. Aku mau puasa Daud 1 bulan gitu ya. Atau aku mau puasa Daud 2 bulan itu nggak bisa teman-teman. Jadi untuk puasa Daud itu nggak bisa diniatkan terbatas. Dia harus dilakukan tanpa batas. Nah, puasa aja dulu, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nanti toh di tengah jalan, teman-teman akhirnya batal, akhirnya nggak jadi puasa, akhirnya teman-teman sakit, akhirnya ketemu jadwal haram puasa, akhirnya teman-teman pengen batal karena lapar, tuh nggak apa-apa. Yang penting teman-teman jangan meniatkannya dengan berbatas.
menginginkannya dilakukan terbatas. Bulan aja nggak bisa. Jadi teman-teman puasa aja seperti biasa, nggak usah diniatkan berbatas waktu. Toh teman-teman bisa kok untuk tidak berpuasa pada saat tertentu. Paham ya? Nah gitu ya. Ustazah, kalau ibu meninggal karena hutang riba tapi hidupnya pas-pasan sebagai ahli waris gimana? Kalau ibunya tidak membayar, anaknya yang membayar. Kalau ahli waris tidak membayar, ibunya yang akan berdosa. Maka teman-teman coba berdoa saja untuk ibunya, semoga dosanya Allah mudahkan ya. Bacakan Al-Qur'an untuk ibunya gitu ya. Lalu kemudian teman-teman kirimkan Quran sampai hatam. Lalu kemudian teman-teman kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah kayak gitu ya. Ustazah, sholat taubat dulu atau duha dulu, terserah aja. Boleh aja dibalik-balik, nggak ada masalah ya. Jadi bebas ya bun, ya bebas aja. Jadi jangan dibatasi lah ya, karena tabiat puasa Daud itu adalah kayak gitu. Ustazah, apakah di hari Jumat boleh berpuasa Daud? Boleh. Misalnya Kamis puasa Daud, misalnya Kamis tidak puasa, Jumat kan puasa tuh. Nanti Sabtu tidak puasa. Khusus puasa Daud dan puasa ganti itu boleh Jumat sendiri atau Sabtu sendiri nggak apa-apa. Ustazah, saya mengamalkan sholat duha setiap pagi. Setiap rakaat pertama baca ayat kursi 10. Bagus aja. Ustazah, sholat sujud terakhir doanya macam-macam. Boleh tidak? Oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Jadi gini guys. Doa sujud terakhir itu kan mustajab banget ya. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, sebelum salam kanan salam kiri, sebelum at-tahiyatul kan sujud ya. Nah teman-teman sujud itu kan sangat mustajab. Nah pertanyaannya adalah boleh nggak doanya ganti-ganti? Nggak apa-apa, boleh aja teman-teman ya. Misalnya subuh pengen dapat anak soleh, Rabbi habli minas solihin gitu kan ya. Kemudian zuhur pengen dilapangkan urusan ya, Allahumma rzuqani makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar ya Mbak Elika. Misalnya sore pengen dapat jodoh, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Maghrib pengen dimudahkan urusan, Allahumma yassir wa la tu'asir. Malam pengen dijauhkan dari api neraka ya, Allahumma ajirni minan nar gitu ya. Makanya teman-teman kalau aku buat video-video singkat tentang doa-doa pendek itu teman-teman hafal, bisa loh teman-teman amalkan menjadi kamus doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat, atau bisa setiap habis sholat, karena ba'dal waqtil maktubah ya, setelah melakukan sholat itu doa kita juga mustajab. Nah makanya teman-teman dihafal aja tuh doa-doa pendek, dihafal ya. Doa kemarin kita belajar apa? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan untukku tapi sakaratul maut ya Mbak Bes, kayak gitu ya. Nah itu kan bermanfaat, teman-teman bisa baca di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia boleh, tapi tidak boleh menggerakkan mulut kalau di dalam sujud terakhir ya. Tidak bahasa Arab, doanya pakai bahasa Indonesia boleh aja sih di sujud terakhir. Cuman biasanya kalau pakai bahasa Indonesia itu payah kita mengarang-arangnya kan. Nah gitu kan. Nah jadi boleh aja ya, udah hafal ya siap Mbak Najwa. Ustazah, maaf, bagaimana cara memaafkan orang sementara hati kita sudah sakit? Pahami dua hal. Aku kalau memaafkan orang, aku pahami ya. Pertama, aku pernah sakit, udah banyak orang yang memaafkan aku. Yang kedua adalah aku pengen tenang. Jadi aku memaafkan orang bukan karena orang itu baik. Orang itu tetap jahat. Tapi aku maafkan orang karena aku pengen tenang dan aku pengen bahagia. Dan gak akan pernah tenang sebelum kita maafkan orang lain. Ya. Nah, kemudian ada lagi kalau mau tambahan yang ketiga. Orang itu berbuat jahat bukan karena dia jahat. Tapi karena dia belum tahu bahwa tidak boleh berbuat jahat dengan kita. Atau bisa kenal dengan kita ya teman-teman ya. Atau bisa jadi dia nggak kenal dengan kita. Oke, gitu ya. Nah, jadi pilihlah memaafkan. Itu jauh lebih menenangkan ya. Teman-teman, apakah suara aku jelas? Ustazah, seharusnya sholat duha dulu atau sholat taubat dulu aja? Boleh kok, kebalik-balik nggak jadi masalah. Ustazah, iya. Kalau mau doain ibu yang lagi kritis gimana? Oke. Perhatikan teman-teman, aku sampaikan cara mentalkinkan jenazah
untuk menghadapi orang yang sedang kritis dan yang mana kita bisa mentalkinkannya. Saya ambil sebuah contoh. Ini adalah orang yang akan meninggal. Gede banget ya. Saya ambil sebuah contoh. Ini adalah orang yang akan meninggal. Ya, di sini ada telinganya, di sini ada kakinya. Teman-teman coba sebagai orang yang berpengetahuan, teman-teman bantu talkinkan jenazah, calon jenazah itu. Teman-teman ucapkan ke telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, teman-teman pegang ujung kakinya. Kalau kakinya ini sudah dingin, coba pegang pahanya. Kalau ternyata pahanya ini masih panas, teman bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ternyata kakinya sudah panas, sudah dingin, coba pegang perutnya. Masih panas, masih bisa ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ternyata pada akhirnya adalah yang terjadi ternyata semua nih berarti nyawa udah mau dicabut. Maka teman-teman gak boleh ucapkan la ilaha illallah. Teman-teman hanya boleh mengucapkan Allah, Allah, Allah saja. Karena takutnya pas diucapkan la ilaha illallah, waktu la ilahnya dia meninggal dunia. Sehingga pada akhirnya nanti dia mengucapkan kalimat tidak ada Tuhan. Pertama, mengucapkannya jangan terlalu sering, jangan memaksa dia. Karena orang yang sakaratul maut itu sedang melawan sakitnya. Takutnya nanti dia malah benci dengan kalimat itu. Yang kedua, jangan banyak ajak dia ngobrol. Takutnya kalimat terakhir adalah kalimat yang tidak terlalu baik. Kemudian yang ketiga adalah pertama, jangan terlalu sering. Yang kedua, jangan ajak dia ngobrol. Karena kalau teman-teman ajak dia ngobrol, takutnya nanti dia akan mengucapkan kalimat obrolan terakhir sebelum dia meninggal. Yang ketiga, kalau dia udah mengucapkan la ilaha illallah, siapa Ahmad Gaib, maka teman-teman tidak usah lagi mengajaknya ngobrol. Harapan kita itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan. VT-nya udah ada VT-nya. Baru aku buat beberapa waktu yang lalu, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Doanya biar orang kasihan sama kita. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya, ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Siap Mbak Arfah, ya. Oke, siap ya. Nah, teman-teman yang bingung, teman-teman bisa subscribe YouTube aku. Nanti rekaman dari tanya jawab ini aku upload ke YouTube aku, ya. Ustazah, kalau beberapa doa pendek dibaca saat bersamaan di sujud terakhir, nggak masalah, teman-teman, is okay, nggak masalah, ya. Baca doa sakaratul maut, terlindung dari siksa kubur, sama dijauhkan dari api neraka satu waktu, nggak ada masalah, ya. Ustazah, saat baca Al-Quran, batalkah bersentuhan kulit dengan suami? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Ustazah, kalau dulu di masa lalu pernah meninggalkan sholat, apa harus diganti? Kalau ingat ganti, kalau nggak ingat tolong jangan ulangi lagi ya. Ustazah, doa biar orang kembali komunikasi sama kita. Coba teman-teman dengerin aku. Bahwa ada doa biar orang nggak marah-marah sama kita. Orang kembali sama kita. Orang lunak hatinya untuk kita. Orang mau memaafkan kita. Orang tidak ego sama kita. Orang itu tidak berkeras-keras kepala dengan kita. Orang itu tidak mendebat-debat kita. Ada doanya, ini dia. Tuh. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Apakah ini suami, apakah ini anak, ya. Nah, apakah ini siapapun gitu ya. Nah, itu teman-teman screenshot itu ya. Nah, orang-orang jahat biar lunak hatinya, ya kan. Jangan digoreng hatinya, baca aja ini ya. Biar lunak hatinya gimana, Zah? Dijemur ya. Enggak dijemur, baca ini ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya, ya. Oke. Betul sekali doa Nabi Daud ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kan ada aja tuh orang-orang yang keras hati, keras kepala gitu kan. Rasanya kita mau goreng aja dia kan. Nah, jangan digoreng dia. Nah, jadi teman-teman cukup dengan doakan itu aja ya. Semua doa aku catat, mantap. Siap Mbak Salsa Shop. Iya. Kalau masuk kulkas makin beku dia Mbak Indra. Jadi jemur aja kayaknya ya.
Ustazah, iya Mbak Iva, sebut nama nggak usah, cukup teman-teman bayangkan model hidungnya aja. Bayarkan wajahnya saja, ya tidak perlu sebut nama, nggak ada masalah, ya. Ustazah, baca niatnya nggak usah pakai nama, nggak apa-apa, ya. Wah, setelah ini banyak orang yang mau digoreng nih nampaknya nih. Ya. Sholat nggak pakai celana dalam, tiap hari ada yang nanya sholat tak pakai celana dalam, cuman lah ini. Sholat nggak pakai celana dalam nggak apa-apa, tapi jangan lupa letak celana tuh di mana, bawa pulang lagi ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, suami baik, anak soleh, ortu baik, mertoda baik, rezeki lancar. Apa saya sedang istidroj? Kalau Mbak juga baik nggak istidroj? Siap Ibu Munira. Celana ya, celana dalam. Canda ya guys. Iya. Di sini bebas nanya apa aja guys. Oke. Terus aku nanya apa tadi? Aku ngomong apa tadi? Oh, istidroj ya. Jadi suami baik, anak baik, rezeki lancar. Nah, apakah itu istidroj? Tergantung. Kalau kita rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, rajin sedekah, ya itu bukan istidroj, itu nikmat, mungkin karena ujian yang lalu, ya kan. Tapi kalau seandainya kita nggak taat, kita jahat, kita nggak sholat, sholatnya bolong-bolong, ya itu istidroj ya. Cukup daster aja yang bolong guys, sholat jangan bolong, daster bolong oke lah, ya kan. Ustazah, kalau kita udah ditalak 3 kali dalam bertengkar, hukumnya gimana? Kalau suaminya ngerti, itu udah talak 3. Talak 3 itu perempuan tidak boleh harus rujuk lagi dengan suaminya. Dia harus nikah ulang dulu. Setelah cerai dengan suami yang kedua, maka dia boleh melakukan rujuk lagi dengan suaminya. Itu udah talak 3 ya. Ustazah, kalau ada teman suka bawa omongan ke sana ke sini, apa yang harus kita lakukan? Jangan banyak teman sama dia dan bercerita dengan dia. Makin kita banyak cerita sama dia, makin banyak omongan yang mau dia bawa. Sedangkan cerita sedikit, nyampe di dia cerita jadi banyak. Jangan berkawan-kawan juga lagi, boleh bertegur sapa, tapi kurangi urusan. Tapi tenang aja, tenang aja, tenang aja. Ya, tenang aja. Karena orang-orang yang suka ngomong sana sini, biasanya orang juga nggak percaya juga doh, guys. Jadi orang-orang yang memang spesialisasinya ngomong sana, ngomong sini, terus kita dijele-jelein sana sini, orang lagi juga dia gitukan kok, bukan cuman kita. Ya, tenang aja, bukan cuman kita, banyak itu korban-korbannya. Ya, dan biasanya orang juga nggak bakal semuanya percaya. Dan kita juga nggak terlalu nggak usah khawatir. Percaya pun orang sama dia nggak ada masalah selagi kita tetap baik-baik aja. Iya kan? Nah orang kayak gini nih akan ada nih. Kalau nggak ada dia hidupnya nggak rame. Ya, kalau nggak ada dia teman-teman nggak ada yang pusing ya kan. Kalau nggak pusing nggak nanya ke live kita ya kan. Jadi orang-orang itu bermanfaat untuk melatih mental kita. Ya diabadikan boleh dilaminating orang kayak gitu ya. Oke. Ustazah, kalau hutang riba almarhum ibu banyak, kita tidak mampu membayarnya. Tadi udah pertanyaan berulang ini. Guys, apakah suara aku jelas teman-teman? Suara aku jelas aku atau tuh kecepatan membacanya? Ya. Jadi kalau kita kalau kita ahli warisnya kita nggak mampu bayar nggak apa-apa. Yang penting orang tuanya tetap nanti berdosa, tetapi kita doakan aja supaya dia Allah mudahkan ya urusan perhitungannya di mata Allah Azza wa Jalla, Allah mudahkan dia ya. Oke, oh lagi ke toilet kali, oh nggak apa-apa ya, mungkin habis nanya ke toilet ya, nggak apa-apa. Jadi gini, seandainya teman-teman punya hutang, orang tuanya punya hutang, ahli waris nggak sanggup bayar, maka jawabannya adalah nggak dibayar nanti orang tuanya tetap berdosa. Kita kan nggak pengen tuh orang tua kita berdosa, Mbak Official, Mbak Fadli, Mbak Mama gitu ya. Kita nggak pengen orang tua kita berdosa, maka teman-teman doakan aja dia biar Allah ringankan dosanya, kayak gitu teman-teman ya. Oke, apakah dosa zina bisa terhapus Ustazah? Innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Yang penting teman-teman berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, yang penting teman-teman berjanji tidak mengulang lagi, mengisi hari dengan ibadah, lalu kemudian teman-teman bertaubat, lalu kemudian teman-teman betul-betul menyesali. Insya Allah Allah akan ampunkan, Allah akan mudahkan ya. Jadi yang waris tadi udah ya, jadi kalau kita nggak bayar nggak apa-apa, cuman orang tuanya tetap berdosa.
Hanya saja kita boleh berdoa untuk orang tua kita biar kita tidak berdosa. Paham ya teman-teman ya? Biar dia tidak berdosa maksudnya. Ustazah, ada orang yang pinjam uang buat bayar Bang Emok. Jangan dipinjamin. Kecuali untuk melunaskannya dan menghindarkan dia dari riba. Kalau sekedar meminjamkan untuk bayar hutang riba nggak boleh. Tetapi melunaskannya biar dia berhenti dari riba itu boleh. Beda loh teman-teman. Ada orang utang ke Bang Emok nih 10 juta. Kita bayar 10 juta, pap, biar berhenti. Nggak apa-apa, kita bantu biar dia keluar dari riba. Tapi kalau kita cuma bayar 100, berarti kita sama dengan memfasilitasi dia untuk membayar bunganya. Ustazah, anak di luar nikah, apakah termasuk anak tiri bagi suami? Anak di luar nikah tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Dia hanya boleh dinisbatkan kepada ibunya. Jadi kalau dia nanti menikah, walinya tidak boleh bapak kandungnya. Walinya adalah wali hakim, ya. Walinya adalah wali hakim, ya. Oke, Ustazah, iya. Apakah kalau kita lagi datang bulan nggak boleh keramas? Boleh aja, nggak apa-apa ya. Zah, apa doa hati keras banget Zah? Hati siapa? Kalau hati kita keras, kita doanya Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya. Ustazah, video tentang badal umroh udah pernah aku buat. Searching aja di TikTok, badal umroh Nela Luki. Nanti akan muncul video-video aku dengan mukaku, ya, yang mana menjelaskan tentang badal umroh, ya, badal umroh. Badal umroh itu untuk orang meninggal, ya. Kalau ada orang tuanya meninggalkan warisan, coba badalkan umroh dia pakai uang yang dia tinggalkan, oke? Nah, badal umroh namanya. Jadi badal umroh itu ada 2 cara. Yang pertama adalah siap Mbak Ririn ya. Yang pertama adalah teman-teman boleh melakukan badal umroh dengan cara pergi ke travel. Hai travel, fel. Aku pengen badal umroh orang tuaku fel. Biasanya bayar sekitar 2.500.000-an. Nanti ustadz yang di sana yang membadalkan, nanti ada sertifikatnya. Atau cara yang kedua, teman-teman lah yang pergi umroh ya, pergi umroh dulu, teman-teman umroh, nanti hari keduanya, besoknya teman-teman ngambil mikot lagi dengan memasang niat badal ya, memasang niat badal ya, nawaitu umrotan an siapa sebutkan namanya gitu ya, maka teman-teman pasang niat badal umroh kayak biasa ya, ada tawaf, ada sa'i, ada tahalul dan seterusnya. Betul Mbak Iwis, badal hanya untuk orang meninggal ya. Bolehkah kurban untuk orang yang telah meninggal? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah orang meninggal, apakah Mbak Moms Ida, coba ditulis lagi Mbak Moms Ida. Ya, sebentar dulu. Mana lah tadi ya? Ustazah, siap Mbak Tante ya. Apakah kalau sudah wudhu dilarang bersentuhan sama suami? Ya, kalau itu 3 pendapat ulama yang berbeda. Imam Syafi'i mengatakan batal wudhu kalau bersentuhan dengan suami. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Ya, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Ustazah, katanya nggak boleh nyapu malam. Bukan nggak boleh, tapi menyebabkan kemiskinan. Jadi jangan nyapu di malam hari, ya. Aku udah buatkan videonya itu ya. Nggak boleh dijadikan kebiasaan. Kalau cuman sesekali nggak apa-apa ya. Ustazah, sholat awabin boleh nggak dilakukan tiap hari? Bagus ya, bagus banget ya. Oke. Ustazah, kalau anak meninggal lebih dahulu dari orang tua, apakah masih dapat warisan? Ustazah, kalau anak meninggal lebih dulu daripada orang tua, apakah masih dapat warisan? Anaknya udah meninggal guys, udah di dalam kubur, kayak mana mau ngasih warisan? Gimana maksudnya coba? Coba ya. Aku belum ngedit, belum paham ini. Ustazah, iya. Doa menghilangkan sakit hati. Iya. Hari ini banyak yang sakit hati dari tadi pagi nanya doa melunakkan hati. Ketahuan ya teman-teman lagi baper.
Menghindarkan sakit hati, doanya yang tadi guys. Yang lagi baper, doanya yang tadi. Coba catat. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Nah, oh iya, mungkin untuk cucunya bisa. Jadi kalau anaknya meninggal, cucunya dapat Mbak. Ya, maaf ya, tadi aku nggak terlalu paham pertanyaannya. Jadi anaknya meninggal, cucunya dapat, ya. Nah, dapat ya. Nah, itu ya tuh Mbak Ramdan yang lagi galau-galau, yang lagi sakit hati. Oh, marah, sakitnya tuh di sini, shalalalala. Baca ini. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh baca gitu ya, atau astagfirullahalazim la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah, ya. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Gitu guys. Oke? Dah ya, mantap ya. Ini pinter semua nanti ini jadi ustazah semua nih. Masya Allah ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, doa sujud syukur. Sujud syukur mah gampang besti. Sujud syukur itu kalau teman-teman mendapatkan sebuah nikmat gitu ya. Teman-teman dapat nikmat nih, sesuatu nikmat gitu ya. Misalnya nih, hey. Macam kamu ini apa namanya naik jabatan loh. Arisanmu keluar loh, utang lagi banyak, arisan keluar, kan mantap tuh guys. Teman-teman sujud aja, langsung sujud. Bacaan sujud syukur itu kayak gini guys. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Nah itu dia. Nah tapi aku adalah tim yang menyarankan kita semuanya. Pengumuman, aku adalah tim yang menyarankan kepada teman-teman semuanya, kalau kita pengen bersyukur selalu kepada Allah, maka teman-teman lakukan sujud syukur ini setiap habis sholat. 1 kali baca nggak apa-apa. Ya, 1 kali baca nggak apa-apa. Ya, tidak pakai takbir, tidak pakai salam, tidak harus ngadap kiblat juga, dan tidak harus ngambil wudhu juga. Kalaupun ngambil wudhu, alhamdulillah, ngadap kiblat, alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Setiap habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sujud. Ya, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya. Ustazah kalau sholat pakai mukena telapak tangan nampak. Telapak tangan gak apa-apa. Sampai sepergelangan tangan ini nampak gak apa-apa kalau lagi sholat. Makanya orang-orang Arab tuh gak ada yang pakai mukena. Iya kan? Orang-orang Arab tuh gak ada yang pakai mukena guys. Yang pakai mukena tuh cuma orang kita aja. Mereka sholat pakai gamis. Pakai gamis sholat cukup ya. Ini sepergelangan tangan nampak gak apa-apa guys. Ya teman-teman, asyhadu an la ilaha illallah, tahiyat awal nampak aja tangannya gak ada problem. Karena ini sepergelangan ini bukan aurat ya teman-teman ya. Sholat pakai gamis gak ada masalah teman-teman ya. Nah gitu ya.